Shalom Bapak Ibu, Shalom orang muda. Jumpa kembali dengan saya Yori Abbas untuk renungan edisi hari ini, hari Jumat. Judul dari renungan kita adalah Kebesaran, Hikmat, dan Kuasa Allah. Dari judulnya saya percaya Bapak Ibu pasti sudah dapat menebak. Kita akan berbicara tentang keindahan hikmat Allah dan kedahsyatan kuasa Allah dalam hidup kita. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 35 berbunyi demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Di bagian akhir Alkitab mau memberitahu kita bahwa Tuhan itu sebenarnya nggak pernah berutang apapun dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun manusia yang pernah melakukan sesuatu yang cukup berjasa bagi Tuhan. Nggak ada saudara. Kalau saudara bilang begini, Pak, saya ini orang pintar, saya itu punya banyak ide kreatif di pelayanan, di pekerjaan, bahkan buat bangsa ini. Maka dengarkan saya. Ya, saudara berarti jadi orang yang berjasa dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluargamu, bahkan mungkin negara. Tetapi bagi Tuhan, you are nothing. Kita ini nggak bisa buat apa-apa dan tidak pernah berbuat apapun yang membuat Allah berhutang sama kita. Sebaliknya, kita banyak berhutang sama Tuhan. Kenapa? Karena kasih-Nya yang menyelamatkan kita tidak dapat dibalas dengan apapun. Nah, kita kembali ke topik utama kita. Kebesaran, hikmat, dan kuasa Allah. Kebesaran, hikmat Allah. Bapak, Ibu, dan orang-orang muda, pernah nggak dengar kesaksian seperti ini? Ada seorang yang dia tahu bahwa berkat yang dia peroleh, prestasi yang dia capai sebenarnya tidak sebanding atau jauh lebih besar dari kemampuannya. Tetapi kok bisa juga, ya kan? Kita dengar seorang hamba Tuhan yang kita tahu mungkin tidak punya pendidikan teologi yang tinggi, tetapi ketika dia menyampaikan firman Tuhan, kita melihat betapa ajaib dan betapa indah uraian-uraian yang disampaikan, betapa mendalamnya pemahaman-pemahaman. Sementara ada orang lain yang merasa pintar, cerdas, tetapi ketika berbicara kita merasa kok nggak nangkap apa-apa. Nah, untuk bagian yang pertama, kenapa ada orang yang sederhana, tetapi juga ya tentu saja ada orang pintar yang ketika berbicara kita begitu diberkati, kita begitu terpukau. Saya yakin jawaban dari pertanyaan itu cuma satu, bahwa orang itu dipenuhi oleh hikmat Allah. Bagaimana mungkin seorang yang sedang tertekan lalu menemukan jalan keluar dalam hidupnya, padahal pikirannya pada waktu itu lagi buntu, lagi kehilangan semangat, lagi kehabisan daya untuk berjuang. Tiba-tiba ketemu sebuah ide jalan keluar. Itu adalah hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan pula yang membuat Danau Toba itu menjadi indah. Hikmat Tuhan juga yang membuat Danau Tondano di Sulawesi Utara diciptakan dengan bentuk yang berbeda. Sekalipun sama-sama danau, hikmat Allah yang ajaib yang melakukannya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dengan segala keunikannya, bahkan dengan segala keindahan cuaca yang kita miliki. Di bagian Eropa ada cuaca seperti apa, di bagian Asia, bahkan Indonesia, Asia Tenggara ada cuaca yang seperti apa. Itu hanya hikmat Allah yang mampu memikirkan semuanya itu. Lalu kemudian yang kedua adalah kuasa Tuhan. Wah, ini tidak mungkin terbantahkan, saudara-saudara. Bagaimana mungkin ada orang yang telah 4 hari di dalam kubur, mati, tidak berdaya lagi, tetapi kemudian dengan satu suara, hai Lazarus, keluarlah. Waduh, tiba-tiba Lazarus keluar dan bangkit. Hanya kuasa Allah yang dapat memampukannya. Beberapa di antara saudara juga pasti memiliki kesaksian dan bahkan punya kesaksian yang nyata terjadi dalam kehidupan. Ketika dokter dengan segala ilmu pengetahuannya telah menyerah atas keadaan saudara, tapi tiba-tiba engkau mengalami pemulihan. Kok bisa seperti itu? Kuasa
Allah. Itu kenapa Rasul Paulus menambahkan kata puji-pujian di bagian awal pembacaan kita. Oh, alangkah dalamnya. Sungguh kecerdasan kita yang terbatas ini tidak mampu menyeimbangi, apalagi mencoba mengatur kehebatan, hikmat dan kuasa Allah. Nah, bagi kita yang cerdas, rendah hatilah. Bagi kita yang merasa kita memiliki jabatan, pangkat yang tinggi, ijazah yang mentereng, itu semua adalah anugerah Tuhan. Tetapi tetaplah tunduk dalam kekaguman bahwa kalau bukan Tuhan, engkau tidak mungkin sehebat itu. Tetapi sebaliknya, dengan Tuhan, engkau dapat melakukan perkara yang besar. Selamat menjalani kehidupan yang dipenuhi dan disertai oleh hikmat dan kuasa Allah. Soli Deo Gloria.